Jadi ini ada beberapa sepatu jahit ya yang bakal aku kasih tahu ini apa aja namanya dan kegunaannya apa aja. Terus aku akan kasih lampiran gambar hasil jahitan sepatu ini. Oke? Oke, yang pertama sepatu ini digunakan untuk membuat jahitan zigzag gitu sih biasanya, tapi ini juga efektif banget untuk mencegah kerutan pada kain yang halus-halus gitu. Nah, ini dia contohnya. Selanjutnya ini sepatu ini biasanya digunain untuk membuat lubang kancing pada pakaian kita. Nah, jadi pakai sepatu ini. Nah, ini juga ada contohnya ya. Ini dia contohnya. Selanjutnya yang ini sepatu ini berguna untuk menjahit dekoratif bahan-bahan yang tipis sih. Biasanya ya seperti bahan-bahan satin seperti itu. Nah, ini dia contohnya. Dan selanjutnya sepatu ini itu biasanya digunakan untuk membuat jahit lurus. Karena bisa lebih mudah sih karena adanya grid di samping itu ya. Jadi jahitannya tuh bisa sama rata dengan di sampingnya. Selanjutnya ini juga ada sepatu untuk memasang kancing pada jahitan. Nah, jadi ini dia contohnya. Next, selanjutnya ini ada sepatu untuk memasang resleting atau zipper. Nah, jadi kalau pakai sepatu ini gampang masang resletingnya ya. Nah, ini dia contohnya. Next, ini ada sepatu untuk memasang resleting Jepang. Nah, jadi kalau pakai sepatu ini jadi bisa rapih gitu untuk masang resletingnya. Nah, selanjutnya ini yang biasa kita kenal itu dengan sepatu klim gitu ya. Nah, kalau ini jadinya itu seperti semi neci yang agak kecil banget. Nah, kalau yang satunya ini seperti yang agak pipih, jadinya kayak yang klim jilbab, pinggiran jilbab gitu. Tapi ya sebenarnya sama aja sih, membuat pinggiran lipatan kecil. Nah, kalau yang ini contohnya seperti ini, dan kalau yang sebelah kanan jadinya seperti ini. Nah, itu dia. Nah, kalau sepatu yang ini biasanya disebut tuh sepatu bordir 3 dimensi. Jadi hasilnya tuh kayak benangnya tuh seperti timbul gitu di atas kainnya. Nah, ini dia contohnya. Nah, kalau yang sepatu ini fungsinya itu untuk memasang pita, renda, ribbon pada jahitan kamu. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan itu tuh sebenarnya fungsinya tuh sama aja ya, cuma bedanya di kapasitas untuk memasang talinya. Jadi ini sepatu ini berfungsi untuk memasang tali cord atau tali dekoratif dan menjahit bagian tersebut itu dengan jarak yang sama rata. Nah, ini dia contohnya. Selanjutnya, sepatu ini digunain untuk menjahit kedua bahan yang terpisah secara berdampingan gitu deh. Nah, ini dia contohnya nih. Nih, ini dia. Jadi dia nyatu gitu. Selanjutnya, sepatu ini digunain untuk membuat jahitan lurus. Jadi jahitan kamu itu bisa sama rata dengan jahitan yang sebelumnya. Nah, ini dia kayak gini contohnya ya. Selanjutnya, sepatu yang di sebelah kiri dan yang sepatu di sebelah kanan itu memiliki fungsi yang sama aja. Jadi sepatu ini tuh berfungsi untuk menjahit aplikasi dan juga bordir pada bahan dengan sisi yang lebih lebar. Nih, jadi lebih gampang untuk membuat jahitan aplikasinya ya. Selanjutnya, sepatu ini tuh biasanya digunain untuk menjahit seperti mutiara, mote. Nah, ini dia contohnya. Nah, untuk sepatu cording foot ini sebenarnya sama aja sih gunanya ya, untuk memberikan hiasan dekoratif benang yang bisa disatukan ke dalam bahan yang akan kalian jahit. Nah, ini dia contohnya. Dan sepatu ini tuh memiliki kesamaan sama sepatu yang ini dan juga sepatu yang ini.
Tuh hasilnya kurang lebih lah seperti ini. Sepatu ini biasanya aku sebut sepatu tepi jahitan ya, karena sepatu ini tuh berfungsi menempatkan hasil jahitan di tempat yang diinginkan dekat dengan tepi kain. Nah ini dia contohnya. Sepatu yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan itu tuh fungsinya tuh sama aja ya. Kalau kalian mau pakai sepatu ini, kalian itu memerlukan jarum kembar. Jadi pastikan ya mesin jahit kalian tuh bisa menggunakan jarum kembar gitu, karena ini berfungsi untuk membuat jahitan pincak. Nah ini dia contohnya. Selanjutnya sepatu ini biasanya aku sebut sepatu semi obras gitu ya, karena sepatu ini berfungsi untuk membuat jahitan seperti obras atau semi obras gitu. Nah ini dia contohnya. Selanjutnya sepatu ini sangat membantu banget sih menurut aku, karena kalian itu bisa mengukur jahitan kalian pada kain. Jadi hasilnya tuh bisa rapi kayak gini. Tuh. Bagus kan? Next, sepatu yang ini tuh berfungsi untuk membuat jahitan piping atau menutup pinggir jahitan itu melingkar. Jadi dia hasilnya tuh kayak gini nih. Tuh. Selanjutnya, sepatu ini tuh berfungsi untuk membantu jahitan pada bahan-bahan tebal dengan permukaan yang kasar ya, contohnya seperti denim, kanvas, kulit. Nah, ini dia. Selanjutnya, jadi fungsi sepatu ini tuh untuk membuat jahitan lipat pada bawah celana atau baju dengan hasil yang tidak terlihat atau clean gitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Selanjutnya, sepatu ini tuh biasanya banyak digunakan untuk menjahit zigzag ya. Karena sepatunya yang transparan, jadi kamu mudah banget untuk ngeliat hasil jahitan yang kamu bikin. Nah, selanjutnya untuk sepatu ini biasanya digunain untuk membuat jahitan zigzag juga ya, tapi dengan kapasitas yang lebih lebar. Ini biasanya aku sebut sepatu rempel ya, karena ya fungsinya itu untuk membuat rempel atau kerutan di kain gitu. Nah ini dia contohnya. Next, selanjutnya sepatu ini tuh biasanya sih ada yang bilang sepatu bordir atau sepatu menjahit bebas, tapi ya fungsinya itu untuk menjahit bordir. Nah ini dia contohnya. Selanjutnya, sepatu ini itu digunain untuk menjahit bahan-bahan yang melar ya, supaya jahitannya itu nggak lompat nih. Selanjutnya, ini ada sepatu untuk membuat atau memasang bisban. Jadi sepatu ini sangat-sangat membantu kalau kalian pengen masang bisban gitu. Nah, ini contohnya. Untuk sepatu yang ini biasanya sih dibilang sepatu bordir ya. Jadi ya gunanya untuk membuat jahitan bordir secara manual gitu. Hampir sama sih yang fungsinya sepatu ini sama yang ini. Jadi dia fungsinya sama untuk membuat bordir. Nih contohnya ya. Selanjutnya ini sepatu untuk memasang resleting ya, yang lengannya bisa digeser disesuaikan dengan posisi jahitan resleting yang kamu inginkan. Terakhir ini ada sepatu standar yang kalian dapat ketika kalian membeli mesin jahit pertama kali. Jadi segitu dulu review aku tentang macam-macam sepatu jahit yang kalian bisa gunakan. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.